Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Elsa Oktaviani. Hari ini saya akan mempresentasikan perusahaan Sentul Highland Golf dengan berjudul Membangun Strategi Unggul untuk Sentul Highland Golf. Oke. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu apa sih itu Sentul Highland. Oke, mari kita bahas. Sentul Highland Golf adalah lapangan premium yang berlokasi strategi di Sentul, Indonesia. Lapangan ini didesain oleh Gary Player yang menawarkan pengalaman bermain golf yang menantang sekaligus memanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah. Sentul Highland Golf juga tidak hanya menyediakan 18 hole saja, tetapi juga dilengkapi dengan clubhouse yang modern, pro shop, driving range, putting green, restoran, dan berbagai area event multifungsi. Oke, nah gambaran bisnis. Faktor-faktor utama dari gambaran bisnis dari perusahaan Sentul Highland ini, yang pertama yaitu lokasinya yang strategis, gampang dijangkau dari daerah Jakarta misalkan, dan mudah diakses juga dari exit tol. Nggak terlalu jauh lah. Yang kedua yaitu desain lapangan legendaris. Ini adalah daya tarik utama bagi pegolf-pegolf. Yang ketiga yaitu pesaing, lapangan golf lain di sekitar Jabodetabek. Jadi banyak banget di daerah Jabodetabek ini lapangan-lapangan golf. Di daerah Sentul tersendiri yaitu mempunyai 3 atau 4 lapangan golf yang menjadi pesaing dari Sentul Highland Golf ini. Yang keempat yaitu tren industri. Peningkatan minat golf menjadi tren industri faktor utama dari Sentul Highland tersendiri, juga pariwisata golf. Yang kelima yaitu ekonomi, daya beli masyarakat dan event korporat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan, aspek berkelanjutan dan pemeliharaan lingkungan. Nah, Sentul Highland Golf ini juga memiliki visi dan misinya. Visinya tersebut yaitu menjadi lapangan golf terbaik di Indonesia dan di kancah internasional. Misinya yaitu menciptakan lapangan golf dengan kualitas dan fasilitas yang berstandar internasional. Yang kedua yaitu mendukung lahirnya atlet golf yang siap berkiprah di internasional demi kemajuan industri olahraga. Yang ketiga, meningkatkan service excellent yang sejalan dengan konsistensi pelayanan prima pada pelanggan. Yang keempat, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah. Next, selanjutnya yaitu produksi dan layanan. Nah, produk utama dari Sentul Highland Golf ini pastinya mempunyai 18 hole, dan untuk bermain 18 hole itu kita harus membayar green fee. Dan yang kedua yaitu keanggotaan golf atau member. Produk utamanya ini keanggotaan golf atau member ini kita bisa mendapatkan harga khusus atau layanan-layanan yang lebih diutamakan. Oke, selanjutnya untuk layanan utama. Yang pertama yaitu penyewaan fasilitas. Nah, di Sentul Highland Golf ini menyediakan berbagai fasilitas lengkap, contohnya seperti eh, kolam renang, terus buat latihan di putting green, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu F&B atau restoran. Sentul Highland Golf ini mempunyai 2 restoran yang bernama La Rasa dan Pressure. Oke, yang ketiga itu Pro Shop. Layanan utama di Sentul Highland ini mempunyai berbagai
merek di Pro Shop ini, entah Top Golf, PXG, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penyelenggaraan event atau turnamen. Biasanya eh, seringkali Sentul Highland Golf menerima turnamen-turnamen besar seperti PGA atau turnamen dari BCA atau BNI dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu golf license atau coaching. Nah, untuk kalian yang mau belajar golf bisa juga pergi ke driving range Sentul Highland. Di sana juga menyediakan coaching atau pelatih untuk kalian belajar bermain golf. Yang terakhir yaitu penyewaan ruangan. Di Sentul Highland mempunyai 8 ruang VIP, yaitu 3 diantaranya ada di driving golf dan sisanya ada di sekitar area lobby. Selanjutnya yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Dari individual yaitu anggota atau members, pegolf loyal yang mencari pengalaman premium dan eksklusivitas. Dan untuk yang non-anggota, walk-in atau kasual, biasanya turis atau pegolf yang ingin mencoba lapangan berkualitas. Untuk customer segmen pelanggan korporat atau institusi, itu perusahaan yang menyelenggarakan turnamen, outing, atau event untuk karyawan atau kliennya. Dan selanjutnya yaitu penyelenggaraan event non-golf. Jadi untuk kalian yang mau menyelenggarakan event itu di Sentul Highland juga bukan hanya untuk golf aja, tapi juga bisa untuk pernikahan, meeting atau gathering, ya kan? Selanjutnya itu komunitas golf. Klub-klub golf yang mencari tempat reguler untuk bermain dan berkumpul. Dan yang terakhir yaitu wisatawan golf, turis domestik maupun internasional yang mencari pengalaman golf di Indonesia. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai. Nah, yang pertama yaitu lapangan golf kelas dunia. Didesain oleh Gary Player yang menantang dan terawat sempurna, menawarkan pengalaman bermain yang unik. Yang kedua yaitu pengalaman premium. Pengalaman premium ini yaitu pemandangan alam yang indah, suasana tenang, dan layanan prima dari staf profesional seperti caddy, marshal, serta F&B-nya mungkin. Selanjutnya yaitu fasilitas yang lengkap. Lapangan golf Sentul Highland ini mempunyai fasilitas menurut aku tuh cukup cukup sekali premium ya. Mempunyai clubhouse modern dengan pro shop-nya, restoran, lunch, dan ruangan ganti yang mewah. Selanjutnya untuk aksesibilitas, lokasi ini sangat strategis yang mudah dijangkau dari Jakarta dan sekitarnya. Untuk peluang jaringan, kesempatan untuk membangun koneksi dengan sesama pegolf dan komunitas bisnis khususnya bagi anggota dan partisipan turnamen. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas atau berbagai pilihan paket keanggotaan atau opsi booking yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini ada gambaran di mana pemandangan suasana yang indah di Sentul Highland Golf. Dan ini adalah gambaran untuk caddy dan marketing best year atau mungkin mereka mendapatkan keunggulan selama 1 tahun ini bekerja dengan baik dan juga pro shop-nya. Oke, selanjutnya channel atau saluran. Saluran langsungnya itu website resmi dari Sentul Highland Golf
Untuk informasi, booking online, dan keanggotaan, kalian bisa langsung menghubungi nomor Sentul Highland Golf. Telepon atau WhatsApp untuk reservasi pertanyaan mungkin, apakah di hari ini tersedia atau masih kosong, dan lain sebagainya. Untuk front desk atau resepsionis di lokasi, dan yang terakhir yaitu tim penjualan corporate untuk event dan turnamen. Biasanya ini dipegang oleh marketing-marketing Sentul Highland. Untuk saluran tidak langsung, biasanya online travel agent atau OTA dan platform booking, misalnya Golf Trip ID, Traveloka Experience, itu kalian bisa booking di salah satu aplikasi tersebut. Selanjutnya, agen perjalanan dan tour operator khusus paket golf. Jadi untuk sekarang banyak banget orang-orang tetangga kita, negara tetangga seperti Malaysia itu biasanya mereka memakai agent untuk perjalanan touring golf gitu dengan harga mungkin lebih terjangkau ya, atau mungkin lebih murah. Di selanjutnya untuk saluran tidak langsung yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook untuk promosi dan engagement. Dan selanjutnya itu kemitraan dengan hotel atau resort di sekitar area Sentul. Contohnya mungkin ada beberapa kayak stay and play. Jadi ada harga khusus untuk kalian yang ingin stay and play di Sentul Highland Golf dan mungkin untuk menginap di area-area terdekat dari Sentul Highland. Dan yang terakhir itu iklan di majalah golf dan layak dan gaya hidup. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang eh, saluran langsung dan saluran tidak langsung. Oke, selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Nih, oke, program keanggotaan memberikan benefit eksklusif, prioritas booking, diskon khusus, dan undangan ke event khusus anggota. Selanjutnya yaitu layanan personal, mengakomodasi permintaan khusus pegolf, mengenali preferensi pelanggan, serta terdapat sistem feedback, yaitu menyediakan survei kepuasan pelanggan dan menanggapi masukan secara proaktif. Jadi setelah selesai golf ini bermain golf, biasanya mereka bisa menilai tentang entah itu KD, penilaiannya bagaimana, seperti mungkin excellent, good, atau poor mungkin. Selanjutnya yaitu event komunitas. Nah, mengadakan turnamen khusus anggota, gathering, atau acara sosial lainnya. Komunitas berkala mengirimkan newsletter via email atau update melalui aplikasi atau WhatsApp. Mengenai promosi, event, dan informasi penting. Jadi, untuk bagian marketing biasanya mereka memberikan atau mengirimkan WhatsApp untuk pelanggan-pelanggan yang biasa main golf di Sentul Highland untuk mendapatkan promo-promo tertentu. Dan yang terakhir yaitu loyalty program, memberikan reward atau diskon untuk pelanggan atau non-anggota yang sering berkunjung. Oke, selanjutnya yaitu revenue streams atau arus pendapatan. Nah, arus pendapatan ini yang pertama dari green fee. Mungkin salah satu utama pemasukan dari Sentul Highland Golf ini adalah green fee. Eh, Pendapatan utama dari biaya per pemain golf. Jadi satu green fee itu untuk satu pegolf ya. Yang kedua yaitu biaya keanggotaan, mendapatkan dari iuran keanggotaan tahunan atau paket lainnya. Yang ketiga yaitu penjualan F&B, pendapatan dari restoran dan kafe di clubhouse.
Dan yang keempat yaitu penjualan pro shop, penjualan peralatan golf, aparel, dan aksesoris bisa menjadi arus pendapatan dari Sentul Highland ini. Yang selanjutnya yaitu biaya penyewaan, penyewaan bagi dan caddy. Nah, biasanya kalau kalian bermain golf itu green fee itu udah termasuk dengan penyewaan bagi dan caddy chip ya. Kalau caddy tip beda lagi, caddy chip dan caddy tip itu beda. Selanjutnya untuk biaya event atau turnamen. Pendapatan dari penyelenggaraan turnamen, korporat atau event pribadi. Selanjutnya itu pendapatan dari golf lesson, biaya kursus atau pelajar golf. Nah, ini mungkin salah satu dari arus pendapatan dari Sentul Highland Golf menyediakan coaching dan bisa menjadikan pendapatan lainnya untuk Sentul Highland. Dan yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain bisa dari sponsorship event, penyewaan ruangan, atau acara non-golf lainnya. Oke. Oke, activities atau aktivitas kunci. Yang pertama yaitu pemeliharaan lapangan golf, yaitu menjaga kualitas dan kondisi lapangan seperti rumput, bunker, green agar selalu prima. Yang kedua yaitu manajemen operasional clubhouse. Mengelola operasional restoran, pro shop, ruang ganti, dan fasilitas lainnya menjadi manajemen operasional clubhouse ya. Dan yang untuk ketiga yaitu pemasaran dan promosi, melakukan kampanye untuk menarik pegolf baru dan mempertahankan yang sudah ada. Jadi eh, Sentul Highland ini memasarkan dan mendapat mengirimkan atau membuat banyak promosi untuk bisa pegolf bagaimana pegolf-pegolf yang sudah lama ini tetap stay main di sini dan yang mungkin baru-baru bermain golf juga bisa sering-sering pergi bermain golf ke Sentul Highland. Selanjutnya yaitu manajemen reservasi dan keanggotaan. Mengelola jadwal booking, pendaftaran, dan data anggota. Dan selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, ini bisa melalui rekrutmen, pelatihan, manajemen staff, entah itu dari caddy, staff hospitality, atau golf pro. Golf pro itu yang biasanya sudah terlatih ya. Selanjutnya itu penyelenggaraan event, perencanaan koordinasi, dan pelaksanaan turnamen, serta acara lainnya. Selanjutnya itu pengadaan dan manajemen inventaris, memastikan ketersediaan stok di pro shop dan bahan baku F&B. Jadi mereka selalu mengecek gitu ketersediaan tersebut. Oke, yang terakhir yaitu layanan pelanggan, respon cepat terhadap pertanyaan, keluhan, dan kebutuhan golf. Oke, next. Key research atau sumber daya utama. Nih, ada 3 ya. Pertama dari fisik, itu lapangan golf, 18 hole termasuk driving range, putting green, itu termasuk dalam fisik sumber daya utamanya. Yang kedua yaitu clubhouse, bangunan, fasilitas, interiornya. Yang ketiga yaitu armada bagi golf. Dan yang terakhir yaitu peralatan pemeliharaan lapangan yang canggih. Nah, yang kedua yaitu dari manusia, yaitu sumber daya utama dari manusianya ini, yaitu golf pro atau instruktur bersertifikat. Yang kedua yaitu caddy profesional dan berpengalaman. Yang ketiga yaitu staff manajemen, meliputi operasional, marketing, F&B, serta keuangan. Dan yang terakhir yaitu tenaga ahli pemeliharaan lapangan seperti groundskeeper. Dan yang terakhir di intelektual, sumber daya utama di intelektual itu
Yang pertama, reputasi dan brand image Sentul Highland Golf. Yang kedua, didesain lapangan, Gary Player, hak kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu database pelanggan dan anggota yang loyal. Yang keempat yaitu sistem manajemen seperti booking, CRM, atau POS. Yang kelima yaitu yang terakhir, finansial, modal investasi, operasional, dan jalur kredit. Oke, selanjutnya yaitu key partners, kemitraan kunci. Yang pertama itu supplier peralatan golf. Banyak banget brand-brand golf memiliki stand atau apa pro shop di lapangan golf. Contohnya Titleist, Callaway, TaylorMade untuk pengadaan di pro shop. Yang kedua yaitu supplier F&B, pemasokan bahan baku makanan dan minuman berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu agen perjalanan atau tour operator. Nah, untuk menarik turis golf, baik domestik maupun internasional, biasanya mengadakan perjalanan atau touring golf seperti itu. Selanjutnya yaitu sponsor korporat. Perusahaan yang mensponsori turnamen atau event, misalkan bank, otomotif, dan properti. Seperti yang tadi sudah dibahas, biasanya tuh ada seperti turnamen-turnamen bank, seperti BCA, BNI, atau Mandiri. Nah, itu bisa menjadi sponsor korporat. Selanjutnya yaitu media partner. Contohnya seperti majalah golf, portal berita olahraga, influencer golf untuk promosi. Nah, Sentul Highland Golf juga bekerja sama dengan influencer golf untuk mempromosikan Sentul Highland Golf. Contohnya seperti Alit dengan dia mempunyai YouTube kalau nggak salah main golf yuk. Nah, itu biasanya dia salah satu brand ambassador. Alit ini sebagai brand ambasadornya Sentul Highland sebagai influencer untuk mempromosikan golf di Sentul Highland. Selanjutnya, penyedia teknologi perusahaan IT untuk pengembangan website, aplikasi mobile, atau sistem manajemen. Selanjutnya yaitu penyedia jasa pendukung, misalkan perusahaan keamanan, kebersihan, atau pemeliharaan spesialis. Selanjutnya yaitu asosiasi golf, Persatuan Golf Indonesia atau PGI, atau Professional Golf Associate atau PGA untuk standar dan event. Oke. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lainnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.